Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Festi Kartika Nursanti. Saya dari program studi peternakan kelas A ingin mempresentasikan tugas biokimia untuk ulangan akhir semester dengan mereview jurnal. Saya akan mengangkat judul jurnal Pengaruh Penambahan Sumber Protein Nabati Bungkil Kelapa terhadap pertambahan bobot badan ternak kambing peternakan Etawa. Saya sendiri sebagai pereview dengan nama Festi Kartika Nursanti, NIM 2050100100113047 dengan program studi peternakan kelas A. Jurnal ini ditulis oleh Haryati Sarimo, Nibraskalaya, Umbang A. Rohyati. Dipublikasi oleh Jambura Journal of Animal Science. Nanti di sini saya akan mencantumkan linknya dan saya mengakses pada tanggal 18 Desember 2020. Latar belakang. Kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, terutama dalam penyediaan sumber protein hewani dibandingkan dengan jenis ternak ruminansia lainnya. Hal ini disebabkan karena kambing cepat berkembang biak. Jumlah anak per kelahiran lebih dari 1 ekor dan jarak antara kelahiran sangat pendek. Selain itu, kambing memiliki adaptasi yang tinggi, seperti mampu bertahan hidup di lingkungan buruk dengan manfaat pakan yang rendah kandungan gizinya. Pakan merupakan komponen utama dalam ekonomi usaha, karena diperkirakan dapat menyumbang biaya 50-60% dari total produksi. Pakan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi produktivitas ternak. Kondisi pakan yang tidak mencukupi kebutuhan menyebabkan produktivitas ternak menjadi rendah, antara lain ditunjukkan oleh laju pertumbuhan yang lambat dan bobot badan rendah. Lahan pertanian yang semakin sempit menyebabkan ketersediaan hijauan yang masih berkurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengimbangi nutrisi ternak melalui penambahan konsentrat dalam bentuk ransum komplit. Salah satu upaya peningkatan produktivitas ini dengan memanfaatkan bungkil kelapa sebagai pakan ternak sumber protein. Dikarenakan masyarakat di Desa Paris, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo belum mengetahui bungkil kelapa dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Selanjutnya tujuannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertambahan bobot badan dan konversi pakan. Materi dan metode. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai April 2019, bertepatan di Desa Paris, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo. Jumlah ternak yang disediakan dalam penelitian ini berjumlah 20 ekor, dengan rataan umur sekitar 2-3 tahun dan memiliki bobot badan 30-40 kg, di mana 10 ekor diberikan pakan hijauan saja, contohnya seperti kangkung, rumput gajah, dan gamal. Sedangkan 10 ekor lainnya diberi pakan hijauan, kangkung, rumput gajah, dan gamal
dan ditambah dengan dedak padi 2% dari bobot badan atau ekor yang dicampur dengan bungkil kelapa sebanyak 50 gram per ekor. Hasil penelitian menyatakan konsumsi pakan, banyaknya jumlah pakan yang dikonsumsi oleh seekor ternak merupakan salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas ternak seperti pertambahan bobot badan, dan lain sebagainya. Hal ini sangat terkait dengan nutrisi yang terkandung dalam pakan dan tingkah kecernaan pakan tersebut. Tingginya konsumsi pakan pada perlakuan P1 diiringi dengan meningkatnya bobot badan ternak. Selain itu, konsumsi pakan yang maksimum sangat tergantung pada keseimbangan nutrien dalam pencernaan. Yang kedua, pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan ternak kambing peranakan etawa diperoleh dari hasil penimbangan bobot badan akhir dikurangi bobot badan awal, dan dengan selang waktu penimbangan. Pertambahan bobot dapat dinilai pada gambar kedua di jurnal, tapi di sini tidak dicantumkan. Pertambahan bobot badan tertinggi pada perlakuan P1 dengan PBBH 33 gram per ekor per hari. Pertambahan bobot badan kambing peranakan etawa selama penelitian dengan perlakuan P0 rataan, pertambahan bobot badan 21 gram per ekor per hari. Sedangkan perlakuan P1 rataan bobot badan mencapai 33 gram per ekor per hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nur Sasih. Pertambahan bobot badan ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan. Hal ini yang dimaksud dengan penilaian pertambahan bobot badan ternak sebanding dengan ransum yang dikonsumsi. Konversi pakan. Konversi pakan adalah salah satu cara untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan pakan yang harus dikonsumsi untuk menaikkan 1 kg daging PBBH. Konversi pakan kambing peranakan etawa yang diberikan pakan hijauan dan konsentrat yang ditambah bungkil kelapa. Berdasarkan gambar 2 yang ada di jurnal, dapat dilihat bahwa konversi pakan ternak kambing peranakan etawa yang diberikan hijauan saja lebih rendah dibandingkan dengan yang diberi pakan konsentrat dan ditambah dengan bungkil kelapa. Konversi pakan pada penelitian ini lebih rendah dari NRC yang menyatakan bahwa konversi pakan yang disarankan 3.00, artinya pakan yang digunakan dalam penelitian ini sudah efisien dalam penggunaan pakan untuk dirubah menjadi daging. Penambahan bungkil kelapa memberikan nilai konversi yang kecil dan diikuti oleh pertambahan bobot badan harian kambing peternakan etawa. Nanti di deskripsi YouTube akan dicantumkan link jurnal yang saya review ini. Untuk perhatian dan
atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.